Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rahmi Sagala. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas lebih dalam lagi mengenai sebuah aplikasi yang sudah saya tampilkan di video sebelum ini, yaitu sebuah aplikasi papan tulis digital yang sangat powerful, yaitu aplikasi MyViewBoard Whiteboard. Nah, di aplikasi ini tidak hanya sekedar bisa untuk nulis-nulis saja, tetapi kita bisa menambahkan gambar, bahkan video, tanpa harus mendownloadnya. Untuk menambahkan grafik, menambahkan praktikum secara online pastinya, dan di sini kita juga bisa nanti membuat sebuah pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan permainan-permainan yang sudah disediakan hanya dalam satu aplikasi ini aja. Di video ini, saya juga akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi ini dimulai dari cara mendaftar hingga sampai penggunaan game untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif. Dan jangan lupa kesempatan bagi Bapak Ibu yang menonton video saya kali ini, karena jika Bapak Ibu mendaftar sebelum tanggal 30 September akan diberikan gratis akun premium selama 1 tahun. Dan untuk itu, gak usah lama-lama, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan sebuah aplikasi papan tulis digital. Namanya adalah MyViewBoard. Jadi, pertama-tama kita harus daftar akun dulu. Nah, jadi keberuntungan bagi Bapak Ibu yang sudah melihat video saya ini sebelum tanggal 30 September 2021. Kenapa? Karena MyViewBoard itu memberikan akses gratis ke fitur premium MyViewBoard itu hingga 1 tahun ke depan sampai tanggal 30 September 2022 dengan gratis. Nah, caranya yang pertama-tama kita buka dulu melalui browser yang ada di laptop Bapak Ibu guru sekalian. Nah, setelah itu kita ketikkan di situs bar ini adalah myviewboard.com. Akan kelihatan tampilan seperti di layar yang bisa Bapak Ibu lihat. Mari kita langsung aja daftar. Nah, nanti di sini akan kelihatan tampilannya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu boleh membuat akun itu dengan Google atau misalnya punya akun Microsoft atau dengan akun Apple-nya, boleh yang mana aja. Nah, karena saya biasanya hanya punya akun Google, jadi saya klik aja buat akun dengan akun Google. Nanti kita klik aja untuk buat akunnya, lalu kita pilih akunnya gitu. Nah, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi caranya bagaimana? Kita klik tanda unduh ini, kita klik tanda unduhnya. Nah, nanti akan keluar seperti ini, lalu kita pilih yang ada logo Windows-nya. Nanti dia akan otomatis terdownload di pojok kiri ini. Nah, setelah terdownload seperti tadi, Bapak Ibu buka file Explorer-nya, nanti di bagian download, nanti diklik aja, klik kanan, ini yang MyViewBoard 64-nya, lalu klik install. Nah, setelah nanti diklik install, ini tampilan awalnya untuk kita memulai sebuah pembuatan video pembelajaran atau bahan ajar. Ada bacaannya add a new page. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini adalah tampilan baru MyViewBoard Whiteboard kita. Ini yang pertama, saya nanti di sini akan memberitahu cara bagaimana kita mengerjakan soal-soal yang ada terkait dengan rumus dan pembahasan soal. Kita nanti akan menjadi lebih rumit untuk menjelaskannya kepada siswa karena tidak punya papan tulis yang bisa ditulis-tulis. Nah, di sini saya akan memberitahu gimana cara kita untuk membahas pengerjaan sebuah soal, lalu kita tulis di sini dengan menggunakan aplikasi MyViewBoard Whiteboard. Nah, jadi MyViewBoard Whiteboard ini adalah sebagai papan tulis digital dan menggunakan Word Paper sebagai bantuan untuk menulis di layarnya ini, di mana Word Paper ini sudah saya jelaskan di video saya sebelum ini. Nah, yang pertama nanti di sini misalnya saya mau membuat atau misalnya mau membahas soal. Nah, jadi ketika saya ingin membahas soal, saya yang pertama-tama harus disediakan yang pastinya adalah soalnya. Di sini saya sudah mempunyai bank soal, misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai bank soal seperti ini. Nah, lalu caranya adalah yang pertama-tama kita klik tombol Windows nih, tombol Windows yang biru ini. Nah, lalu kita klik
Fungsinya adalah tombol Windows itu akan menunjukkan di mana aplikasi terakhir yang kita buka. Jadi misalnya kita mau memasukkan soal ini, kita tinggal buka dulu soalnya, lalu setelah itu kita klik tombol Windows tadi, dan kemudian misalnya kita mau membahas soal, kita tidak usah perlu capek-capek copy paste yang ini, kita hanya tinggal klik yang ada screenshot dan screen record tools seperti ini. Nih, lalu kita klik aja dan kita pilih yang bagian ketiga kalau kita mau memilih area yang di screenshot seperti ini. Nah, misal seperti ini. Oke. Nah, ketika ini sudah saya seleksi, sudah saya pilih, ketika saya lepaskan, dia nanti akan otomatis ke dalam My Viewboard whiteboard-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengerjakannya bareng-bareng dengan anak-anak. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada dua cara untuk mengerjakannya. Yang pertama kita menggunakan si pensil ini. Kedua kita bisa menggunakan di sini ada tanda teks. Nanti di sini teks misalnya kita mau menulisnya diketahui seperti itu. Atau kita nanti mau menulis penyelesaian seperti itu. Hanya saja menurut saya kalau misalnya kita menulis menggunakan tulisan huruf seperti ini itu agak sedikit lama. Jadi kita menggunakan pen aja. Nah, lalu selanjutnya kita nanti bisa klik tombol draw atau pensil ini. Nah, di sini kita juga bisa mengganti warna, menyesuaikan ketebalannya, mengganti menggunakan brush atau highlighter atau laser pen atau bisa juga nanti AI pen seperti ini. Nah, langsung aja misalnya kita mau pilih yang pakai pen biasa aja warna hitam. Nah, ini nanti kita tulis aja misalnya diketahui. Nah, diketahui anak berlari sejauh 20 meter. Berarti 20 meter itu adalah jaraknya 20 meter. Dengan waktu diperlukan 360 sekon. Berarti T-nya 360 sekon. Nah, lalu ditanya, misalnya ditanya adalah maka kecepatan anak tersebut. Nah, kecepatan, lalu kita langsung dijawab. Dimana kita tahu rumus V itu sama dengan S dibagi T. Nah, kalau kita menggunakan pensil, ini akan sangat mudah atau sama seperti kita menggunakan papan tulis layaknya di sekolah. Jadi, kalau kita menggunakan pen ini dan Wordpad Paper yang dari ViewSonic, kalau tertarik bisa dilihat di video saya sebelum ini. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung aja V sama dengan S itu 20 meter dibagi dengan T-nya 360 second. Nah, ini boleh kita ganti warna, tinggal kita coret, berarti pengerjaannya adalah tinggal 2 dibagi 360 atau boleh jadi 1/18 meter per sekon, dan jawabannya adalah yang ayam, seperti itu. Nah, misalnya kita mau nambah soal lagi, bisa, kita tinggal klik aja tadi tanda Windows-nya. Nah, misalnya kita mau tambahkan lagi soalnya nomor 2. Kita klik lagi tadi yang screenshot and screen record tools, lalu kita pilih selection-nya. Oke, kalau dia sudah gelap seperti ini tinggal kita pilih aja. Nah, ini nanti akan otomatis langsung masuk ke ke papan tulis kita. Nah, seperti ini bisa kita geser. Kalau kita mau menggeser menggunakan tools yang warna biru. Nah, ini juga sama seperti tadi, kita tulis saja. Hasilnya jawabannya adalah yang bola. Nah, misalnya setelah tadi kita sudah selesai membahas soal-soal ini bersama dengan siswa kita nanti bisa menguji pemahaman siswa dengan menggunakan sebuah magic box di sini. Tinggal klik aja tanda yang ada seperti kotak, lalu kita pilih yang ada bintang atau bacaannya pop quiz. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan di sini pertanyaan yang mau kita buat. Nanti misalnya Bapak Ibu sudah memberikan soal ini, kita bisa memberikan scan barcode kepada siswa. Nanti untuk melihat hasil atau jawaban dari siswa, caranya adalah kita tinggal klik aja bacaan nama di sini, yang pastinya setelah kita tadi mendaftar, kita klik aja, kita tutup dulu.
Nah, ini nanti kita tampilkan kepada siswa. Contohnya misalnya nanti ini saya tampilkan, nanti akan di-scan sama siswa tampilan ini. Nanti ketika siswa sudah men-scan barcode ini, dia nanti akan keluar tampilan seperti. Nah, nanti si siswa itu akan disuruh memasukkan namanya. Misalnya namanya saya tulis adalah Noni. Setelah itu nanti di-confirm. Lalu untuk menjawab soalnya kita pilih yang ada pop quiz. Nah, setelah itu nanti si siswa bisa menulis jawabannya seperti sini. Lalu tinggal dikirim aja, klik send. Nanti ada bacaannya your answer has been sent successfully, dan nanti akan otomatis terlihat jawaban si Noni di layar tapi masih dalam keadaan tertutup. Nah, nanti kelihatan ini jawaban si Nona dan si Rudi. Jadi kita klik aja untuk melihat jawabannya, kita klik kanan. Jawaban Nona adalah 15. Hanya saja dia tidak membuat arahnya, padahal ditanya di sini ada arah. Nah, kita tutup lagi, lalu kita buka jawaban Rudi. Rudi menjawab 15 Newton ke kanan. Oke, benar, seperti ini. Selanjutnya, kalau di sains itu pasti ada nanti menggambar-gambar grafik. Contoh misalnya pada grafik untuk DLB seperti di soal ini kita bisa menambahkannya juga. Masih banyak sebenarnya, tapi tidak bisa saya jelaskan dalam satu video ini. Untuk membuat grafiknya, Bapak Ibu Guru, ini tidak hanya bisa digunakan di fisika, bahkan di matematika ini sangat perlu. Di sini ada nanti di bagian magic box, lalu di sini nanti ada bagian simbol yang seperti pensil, lalu ada penggaris. Di sini nanti berbagai macam alat yang bisa kita gunakan. Nanti ada jam, stopwatch, roll, lalu ada segitiga, busur, kalkulator. Nah, di sini saya mau menunjukkan diagram. Seperti ini misalnya. Nah, diagram di sini nanti ini bisa sangat berfungsi ketika kita membuat sebuah grafik seperti itu. Jadi nanti misalnya kita mau buat grafik, kita tinggal tuliskan aja atau kita tinggal menggambar di bagian grafik ini. Contoh misalnya untuk sumbu Y itu untuk jarak dan sumbu X itu untuk waktu. Nah, nanti misalnya adalah nilainya di sini. Oke, kita tinggal tarik garis aja. Nah, seperti ini. Inilah grafiknya. Oke, sepertinya cukup itu aja. Nah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, lalu ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rahmi Sagala. Jangan lupa juga ditekan tombol like, lalu di komen di bawah ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye-bye.